Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Burdah pasal 3 bait 31. Warawadadhul jibalu syum, dan merayu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jibalu, gunung-gunung, asyummu, yang tinggi, min dahabin, dari emas. Nah, ini bait ini maksud Al-Imamul Busiri untuk membantah dugaan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lapar karena beliau miskin, terpaksa gitu. Bukan. Nabi itu lapar, haus, itu ikhtiaran, memang beliau kepingin begitu. Buktinya ketika ditawari oleh Allah Azza wa Jalla, gunung-gunung dirubah menjadi emas buat beliau, kemana saja Rasulullah pergi, gunungnya ikut. Ditolak sama Nabi. Banyak kan hadis-hadisnya itu. Baik yang Nabi cerita tentang ditawari gunung emas, atau yang malaikat Jibril datang, banyak dalil-dalil. Bahasanya Imam Busiri, warawadadhul jibalu syummu min dhahabin. Gunung-gunung yang terbuat dari emas merayu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An nafsihi, merayu Nabi. Apa jawabannya Nabi ketika dirayu dengan gunung-gunung emas? Fa'araha ayyama syamami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan ayyama syamami, ay syamaman ayyama syamam, ay syamaman 'aziman. Artinya i'radan syadidan. Nabi berpaling dari tawaran itu dengan amat sangat. Ada lagi yang mengartikan warawadadhul jibalu syummu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami. Warawadat, dan merayu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gunung-gunung yang terbuat dari emas. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan kepada gunung-gunung itu harga diri beliau yang sangat agung. Saya tidak butuh kalian. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dan ini menular kepada umat Rasulullah yang baik-baik, ulama-ulama agung, kiai-kiai sufi, habaib-habaib yang bersih, mursyid-mursyid thariqah, murid-muridnya saja sudah seperti itu. Yang sering saya nukil kan dari riwayat yang saya dengar dari guru saya Mu'allim Abdul Mu'aid, bahwa salah satu murid dari Imam Syadzili yang kepingin ilmu himya, sering saya ceritakan ini riwayat. Jadi kepingin tirakat kalau megang batu jadi emas. Kata Imam Syadzili, baik, tapi kamu harus khidmah kepada saya waktunya sekian. Terus saya nggak salah ingat 1 tahun gitu. Selama khidmah itu setiap saya ibadah ikut, sholat jamaah ikut, wirid ikut, sholawat ikut gitu. Kalau sudah selesai masa khidmahnya, nanti saya beri ijazah itu, ilmu himya atau kimia us-sa'adah atau himya. Akhirnya ikut ini santri tarekatnya Imam Syadzili. Ketika sampai 1 tahun, ada kejadian aneh. Waktu nimba itu, terus si santri ini nimba, dirasakan
Kok berat ini. Pas sampai timbanya diambil, nggak taunya berubah jadi emas. Tapi hati santri ini juga sudah berubah menjadi emas. Sudah ma'rifat kepada Allah wa Rasulullah. Santri ini menatap ke langit sambil berkata, ya Allah, bukan ini yang saya inginkan. Dikembalikan lagi. Kejadian tadi diriwayatkan oleh murid ini kepada gurunya. Panggil kan, Imam Syadzili bilang, sekarang saya akan beri ijazah kamu. Santri ini yang sudah mengalami tadi bilang, tidak, saya tidak mau. Saya akan tetap ikut thariqah antum, thariqah paduka, yaitu thariqah Syadziliyah. Nah, maknanya bagaimana ini? Artinya, orang yang rutin mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, mulai sholat jamaah, qiraatul Quran, qiraatul salat ala Nabi, azkar, istighfar, dan lain-lain, itu nanti tanpa dia sadari hatinya tambah mirip Nabi, sampai ya entah berapa persen ya, hatinya itu seperti hati Rasulullah SAW, ya meskipun mustahil lah kalau 100%, 1% saja sudah baik. Dia akan mengalami seperti yang dialami Nabi tadi. Warawadatuhul jibalu syummu min dhabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami. Ba'du masyayikhina rahimahumullah, sudah pada meninggal guru-guru saya itu. Ada salah satu dari beliau-beliau itu yang mengalami seperti ini. Batu berubah menjadi emas. Dilihat aja itu. Waktu batunya sama batu Allah berubah menjadi zahab. Dilihat, dibolak-balik. Habis itu senyum. Beliau senyum terus dilempar ke sungai yang dalam. Saya merasa mendapat pelajaran yang luar biasa dari cerita-cerita itu. Apa pelajaran yang saya ambil itu? Semakin serius orang mengamalkan syariat Rasulullah SAW, hatinya akan semakin kuat bahwa Ar-Razik huwallah. Yang memberi rezeki adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi saat dia tidak butuh, mau ada emas, mau ada apa, ya nggak diambil. Sebab selain kepada hajah, hatinya zuhud. Nah, kalau ada hajah ya diambil lah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau sedang butuh dana untuk peperangan zaman dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab yang memberikan hartanya kepada Rasulullah SAW untuk dakwah perjuangan Nabi Muhammad menyebarkan La ilaha illallah, ya diterima sama Nabi. Yang begini-begini itu yang ditolak Nabi, yang beliau sedang tidak ada hajah. Tapi kalau Nabi Muhammad sedang hajah atau sahabatnya lapar gitu, ada orang bawa susu, bawa makanan, diterima sama Nabi, dibagikan. Berarti yang dilarang apa? Hatinya. Hubbud dunya ra'su kulli khatiyah. Senang kepada dunia adalah kepala dari segala kesalahan. Tapi kalau dunia dijadikan khadim, pembantu untuk dakwah ilallah, untuk ta'lim, nashrul ilm, musa'adatul masakin, membantu orang-orang yang butuh, tak apa-apa. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.